Prabowo dan Gibran baru aja dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu, di mana wacananya PPN untuk sektor properti ini akan dihapus. Apakah benar akan kejadian dan gimana kondisi emiten sektor properti ke depannya? Stay tune terus di video ini. Oke, jadi wacana penghapusan PPN serta BPHTB ini dijadikan sebagai kebijakan yang akan dijalankan di masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Dan kebijakan ini kabarnya akan dijalankan di masa awal Pak Prabowo menjabat. Namun, penghapusan PPN dan juga BPHTB ini bersifat sementara. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan penghapusan PPN ini akan menguntungkan sektor properti secara signifikan? Oke, saya langsung jawab aja ya. Menurut saya, yes, ini bisa menguntungkan sektor properti bahkan secara signifikan. Nah, jadi skemanya gini. Pemerintah ini akan menghapus yang namanya PPN atau pajak pertambahan nilai 11% dan BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5% dari harga rumah. Di mana seperti kita tahu PPN ataupun BPHTB ini bukan tipikal yang bisa dicicil dengan KPR. Jadi jika biaya di awal konsumen ini udah nggak ada, hal ini harapannya akan membuat penjualan dari properti ini akan meningkat, bahkan bisa signifikan. Menurut saya, saat ini yang menyebabkan orang sulit untuk membeli rumah itu bukan hanya DP atau down payment, melainkan juga adanya biaya-biaya seperti PPN dan BPHTB ini. Karena jumlahnya juga lumayan ya. Contoh misalkan harga rumah 1 miliar. Nah, kemudian ada PPN dan BPHTB tadi ya, total misalkan 16% dari harga rumah. Nah, berarti kan udah sekitar 160 juta biaya tambahan. Kalau misalkan kebijakan pembebasan PPN atau BPHTB ini dijalankan, ya maka konsumen nggak perlu keluar biaya 16% tadi. Nah, hal ini akan menguntungkan dari sisi konsumen dan juga bisa meningkatkan marketing sales dari emiten properti. Wacana ini ya kabarnya akan dijalankan pada 1-3 tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan. Karena kan penghapusan PPN dan BPHTB ini sementara ya, bisa aja 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Anyway, saya sih berharap seperti PPNDTP sebelumnya, di mana kan PPNDTP ini jalan di bulan November 2023 sampai pertengahan 2024. Ya, tapi ada perpanjangan sampai akhir tahun ini. Jadi dari sisi konsumen ada urgensi tersendiri jika tidak membeli rumah sampai dengan rentan waktu tersebut, ya tidak dapat penghapusan PPN ataupun BPHTB tadi. Nah, ada beberapa usulan juga dari BTN untuk menghapus biaya premi asuransi, yang dimana jika dihapuskan, maka sekitar 20% dari biaya awal ini akan hilang. Sehingga kemampuan masyarakat dalam membeli rumah berpotensi meningkat. Tapi ya ini baru usulan aja ya, dan menurut saya juga kayaknya nggak langsung gitu sebegitunya pemerintah langsung menghapus semua PPN, BPHTB dengan premi asuransinya apalagi. Ya karena dengan penghapusan PPN dan BPHTB juga udah lebih dari cukup kok untuk menyerap demand yang ada. Nah, mungkin di sini kalian ada yang bertanya, kok memang pemerintah sebaik itu ya? Kan pendapatan negara bisa hilang. Nah, apakah benar akan terjadi penghapusan PPN dan BPHTB? Ya, sekali lagi ini baru wacana. Dan kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, ya akan terjadi kehilangan pendapatan negara. Jadi, ya kita masih nunggu bagaimana kebijakan ini akan dijalankan. Tapi pembebasan PPN ya nggak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan. Karena nantinya masyarakat tetap harus membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Pak Prabowo kan juga punya program 3 juta rumah per tahun. Walaupun ini berat ya. Pembangunan 3 juta rumah sendiri memang berasal dari pemerintah, swasta, ataupun luar negeri. Ya, di mana penghapusan PPN dan BPHTB juga turut membantu dalam program ini. Dan for your information, program 3 juta rumah ini untuk menyelesaikan backlog atau kekurangan pasokan hunian yang mencapai 13 juta, serta 26 juta pemukiman atau rumah yang tidak layak huni. Nah, di mana sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan. Nah, 1 juta rumah ini di kawasan perkotaan boleh untuk kontraktor besar, ya, kecuali di daerah pedesaan itu nggak boleh kontraktor besar. Nah, jadi penghapusan PPN ini bisa terjadi untuk membantu program tersebut. Dan emiten properti tentunya akan ketiban buahnya juga. Penerimaan negara bisa di-cover dengan PBB.
Nah, jadi sudah terjawab ya jika kebijakan ini sangat menguntungkan sektor properti. Sebagai contoh, terjadi peningkatan marketing sales saat ada insentif berupa PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Peningkatan marketing sales properti di 2023-2024 ini ya rata-rata terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk beberapa emiten. FYI, PPN DTP ini udah berlaku sejak November 2023 hingga Desember 2024 dengan syarat harga rumah maksimum 5 miliar. Nah, pemerintah menanggung 100% PPN pembelian rumah pada November 2023 sampai Juni 2024, sementara di Juli sampai Desember 2024 ditanggung 50%. Di mana penyerahan mulai 1 September sampai dengan 31 Desember 2024 tetap dapat diberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100%. Dengan keberadaan PPN DTP yang berlaku, kita bisa lihat beberapa emiten terjadi peningkatan marketing sales. Nah, jadi terbukti dengan adanya free PPN, berarti kan konsumen bisa membeli unit hunian lebih murah. Walaupun secara data ada beberapa emiten yang menunjukkan kenaikan kecil atau minus seperti BSD yang hanya 1% year on year, ataupun JRPT yang minus 0,19% year on year. Ini data per first half 2024 ya. Tapi ya secara overall kita bisa lihat peningkatan marketing sales di sejumlah emiten properti lainnya ketika PPN DTP dijalankan dari November 2023 sampai dengan akhir 2024 ini. Anyway, ada usulan juga dari sisi pengembang, ya ada harapan agar kebijakan PPN DTP dapat diperpanjang di tahun 2025 dengan hanya 50% aja. Tapi dengan adanya penghapusan PPN dan BPHTB ini justru ya lebih nguntungin yang penghapusan. Ya let's see lah ya di tahun 2025 akan seperti apa terkait kebijakan untuk sektor properti ini. Oke, kesimpulannya adalah dengan adanya penghapusan PPN ya saya rasa saham properti juga belum price in. Dan kedepannya juga akan meningkatkan kinerja sektor ini. Cuma ya kita perlu kaji lagi nih, ada nggak syarat-syarat khusus jika PPN atau BPHTB tidak dikenakan ke konsumen? Adakah jumlah nominal harga unit rumah yang didapatkan fasilitas penghapusan PPN ini? Dan kalian juga harus cek emiten properti yang kalian investasikan ini menjual hunian rumahnya di kisaran harga berapa. Nah, jika syarat ini masuk di penjualan unit rumah emiten yang kalian incar, ya maka ini menjadi sebuah opportunity yang menarik. Oke, itu dulu video kita kali ini. Kalau kalian sendiri punya opini tersendiri nggak terkait wacana penghapusan PPN maupun BPHTB? Coba tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.